Apakah Putin akan membawa Rusia menjadi Soviet baru dengan mengambil seluruh negara pecahan Soviet? Sebelum melanjutkan jawaban tersebut, sangat disarankan sahabat mensubscribe channel Bosman Official satu lagi untuk memahami sejarah Soviet berdiri dan bubarnya Soviet karena akan dijelaskan detail di sana. Baik, kita kembali ke akar pertanyaan. Apakah Putin akan membawa Rusia menjadi Soviet baru? Jawabannya, kita ilustrasikan pemahaman apa isi kepala Putin terlebih dahulu dari jalan sejarah selama 22 tahun dia memimpin Rusia, juga menjelaskan perjalanan karirnya sebelum menjadi orang nomor satu di Rusia. Kita awali dengan mundur sedikit sebelum terpilihnya Putin menjadi orang nomor satu di Rusia. Pada 26 Maret 1997, Presiden Boris Yeltsin melantik Putin menjadi Ketua Deputi Staf Presidensial, sebuah jabatan yang ia pegang sampai Mei 1998, dan Kepala Direktorat Kendali Utama Departemen Manajemen Properti Presidensial sampai Juni 1998. Pendahulunya pada jabatan tersebut adalah Alexei Kudrin dan penggantinya adalah Nikolai Patrushev. Keduanya adalah politikus berpengaruh pada masa depan dan orang-orang Putin saat ini. Pada tanggal 25 Juli 1998, Yeltsin menunjuk Putin sebagai direktur dari Dinas Keamanan Federal atau FSB, Badan Intelijen dan Keamanan Utama Federasi Rusia, dan sebagai penerus KGB. Baik sahabat, informasi ini adalah kata kunci penting, direktur FSB. Pada 9 Agustus 1999, Vladimir Putin dilantik menjadi salah satu dari 3 deputi Perdana Menteri dan menjadi pelaksana jabatan Perdana Menteri Pemerintah Federasi Rusia oleh Presiden Yeltsin. Kita berhenti sebentar di sini karena ada yang janggal. Presiden Boris Yeltsin melantik Putin sebagai pelaksana jabatan Perdana Menteri. Ada apa dengan Yeltsin ini? Ada peristiwa apa sesungguhnya? Pada tanggal 4 September 1999, sebuah bom meledak di kota Buenos. Kemudian pada 9 September, bom meledak lagi di Moskow. Putin langsung menangani peristiwa serial pemboman tersebut yang dituduhkan ke kelompok pemberontakan Chechnya. Jadi ada 2 cerita di sini kemudian. Kita kupas dulu jabatan politik Putin, baru cerita serial pemboman tersebut. Pada 31 Desember 1999, Yeltsin secara tiba-tiba mengundurkan diri dan berdasarkan konstitusi Rusia, Putin menjadi pelaksana jabatan Presiden Federasi Rusia. Dekret presidensial pertama yang Putin tanda tangani pada tanggal 31 Desember 1999 tersebut diberi judul Atas Jaminan untuk Mantan Presiden Federasi Rusia dan para anggota keluarganya. Dekret tersebut menyatakan bahwa tuduhan korupsi terhadap presiden yang baru mengundurkan diri tersebut dan kerabat-kerabatnya dipetieskan. Kemudian 12 Februari 2001, Putin menandatangani sebuah hukum federal yang sama yang mengganti Dekret 1999 kasus tuduhan Putin dalam ekspor metal di tahun 1992 yang dibuka kembali oleh Marina Salye, namun Marina dibungkam dan dipaksa meninggalkan Saint Petersburg. Ketika persiapan calon presiden Rusia di tahun 2000, di mana para persaingnya sudah bersiap untuk pemilihan pada Juni tahun 2000, pengunduran diri Yeltsin membuat pemilihan presiden dipercepat, jadi diadakan pada tanggal 26 Maret tahun 2000. Putin memenangkan putaran pertama dengan 53% suara. Selanjutnya, sejarah hingga saat ini. Telah 22 tahun Putin berkuasa dan dia merancang terus sampai tahun 2036. Sekarang kita menjelaskan tentang pemboman apartemen dan serial bom dari tanggal 4 sampai 16 September 1999. Tertuduhlah Ibnu Al-Khattab dan Abu Omar Al-Saif, pemimpin pemberontakan militan Chechnya yang sudah dieksekusi mati di tempat penyergapan yang dipimpin Putin. Yang menarik adalah banyak temuan bahwa alat-alat yang dipakai untuk ngebom semua barang-barang organik tentara Rusia, sehingga arah dugaan terbesar adalah yang meletakkan Dinas Keamanan FSB. Bahkan keganjilannya berikutnya adalah pejabat DPR Rusia, Duma, menyatakan akan ada bom di kota Volgodon yang ternyata beberapa hari kemudian kejadian beneran. Terlalu tepat informasinya yang dilakukan oleh orang nomor 1 Duma yang merupakan kamrat sobatnya Putin tersebut. 3 hari kemudian keluar pengumuman resmi pemerintah Rusia yang dituduhkannya militan Chechnya,
pemboman tersebut, namun dibantah oleh Presiden Cechnya kala itu, Aslan Maskhadov. Ketika banyak keanehan dalam alat-alat yang ditemukan di lapangan di sekitar apartemen Ryazan pada tanggal 22 September tersebut, maka pada tanggal 23 September Putin memerintahkan membom Grozny, kota di Chechnya yang kemudian menjadikan perang kedua di Chechnya antara Rusia dengan militan Chechnya. Pengamat intelijen menyimpulkan, Putin memang menarget gerakan pemberontakan Chechnya, dicarikan alasan untuk memberangus dengan sebuah cerita bom, dan dengan strategi yang sama dia mendapat perhatian masyarakat sebagai war hero dan mendapat simpati Yeltsin, presiden Rusia kala itu. Ketika pengalihan isu bukti lapangan di apartemen Ryazan dengan serangan ke Grozny, 3 agen FSB yang benar meletakkan bom ditangkap polisi. Kemudian tokoh yang melakukan penyidikan yang mencurigai bahwa FSB lah yang melakukan orkestra bom ini yang menjadikan Putin ketampuk kekuasaan, yaitu 2 pejabat penyidik, Yushchenko dan Yuri Sekoshikin, terbunuh. Kemudian agen FSB yang membuka rahasia ini, Alexander Litvinenko, meninggal diracun di London. Singkat cerita, peristiwa pemboman berseri ini menimbulkan ketakutan di Rusia, tertuduh secara resmi oleh pemerintah Rusia adalah pemberontak Chechnya. Bagi beberapa sejarawan, yang mengatur sebenarnya adalah FSB yang membawa Putin menjadi presiden. Beberapa pengamat tidak setuju dengan informasi dan teori ini, masih melakukan penyelidikan hingga saat ini mereka itu semua. Apapun itu sahabat, Putin adalah manusia yang pandai mengambil momentum, sangat pintar, terprogram, seorang patriotis nasionalis yang saat ini negaranya dipimpinnya melawan agresi militer NATO dengan mengambil buffer country Rusia, yaitu Ukraina. Jadi kembali, apakah Rusia akan menjadi Soviet baru? Walau alam.